Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Riawati, NIM 2018-015074. Di sini saya akan mendongeng tentang asal-usul Padukuhan Maladan dan Banyurip menggunakan media wayang karakter. Selamat menyaksikan. Berawal dari aktivitas seorang yang bernama Ki Cakrajaya. Beliau adalah seorang tukang deres nira kelapa, kemudian hasil deres itu diolah menjadi gula. Karena saking miskinnya, ia juga dipanggil sebagai Ki Petung Melarat. Meskipun demikian, orang mengenalnya sebagai orang yang kuat tirakat, sehingga menjadi luhur budinya dan sakti ilmunya. Karenanya, Ki Cakrajaya juga dituakan di wilayahnya. Suatu hari ketika Ki Cakrajaya akan memanjat pohon nira, datanglah seorang alim dan bertanya kepadanya. Orang alim berkata, "Kisanak, apa sebabnya setiap kali engkau memanjat batang nira kelapa, selalu saja mengucapkan kalimat, selontang celantung wong deres buntute bumbung, apa gelem apa ora?" Ki Cakrajaya menjawab, "Itulah mantra agar hasilnya melimpah." Orang alim berkata, apa yang Kisanak ucapkan itu salah." Ki Cakrajaya berkata, "Salah dan kurang tepat. Apa rupanya belum kenal denganku? Akulah Ki Cakrajaya, tukang deres sudah sejak masa kecilku. Itu merupakan ilmu warisan leluhurku. Dan mantra itu pun bukan sembarang mantra." Orang alim berkata, "Betul katamu Kisanak, tapi aku mempunyai mantra yang lebih unggul, yang bisa menghasilkan lebih banyak dari mantramu itu." Ki Cakrajaya menjawab, "Buktikanlah, Kisanak." Orang alim berkata, "Baiklah, izinkanlah aku melihat cara Kisanak mengolah nira itu." Ki Cakrajaya menjawab, "Boleh saja, ikutlah pulang denganku Kisanak." Ki Cakrajaya mengajak laki-laki tadi ke rumahnya, lalu menunjukkan bagaimana cara membuat gula. Ki Cakrajaya berkata, "Cetaklah gula tersebut." Orang alim berkata, "Aku sudah mencetak gula 1 tangkap. Ini kuberikan padamu. Jangan dibuka sebelum aku pergi." Setelah orang alim itu keluar dari rumah Ki Cakrajaya, sudah tidak nampak lagi. Ki Cakrajaya segera membuka cetakan gula hasil buatan orang alim yang tak dikenal tadi. Mata Ki Cakrajaya terbelalak karena isinya bukan lagi gula, melainkan setangkap emas yang berkilauan. Ki Cakrajaya tersadar bahwa ternyata tamunya tadi bukanlah orang sembarangan. Ki Cakrajaya pun mengejar sang tamu. Ki Cakrajaya berkata, "Tunggu Kisanak, berhentilah." Orang alim berkata, "Ada apa Kisanak?" Ki Cakrajaya berkata, "Siapa kamu sesungguhnya? Aku yakin kamu bukan orang sembarangan." Orang alim berkata, "Aku adalah Sunan Kalijaga, anggota Wali Songo yang sedang termasyhur di kalangan rakyat jelata." Ki Cakrajaya berkata, "Aku meminta padamu, tolong ajarkan mantra sakti tersebut, dan aku bersedia menjadi muridmu, Sunan Kalijaga." Sunan Kalijaga berkata, "Baiklah, sebelum itu, pertama kali yang harus aku lakukan adalah mengajarkanmu syahadat, dan ikutlah aku mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain sambil menyebarkan dakwah Islam." Ki Cakrajaya berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti perintah darimu." Sejak saat itu, Ki Cakrajaya selalu diajak Sunan Kalijaga mengembara dari satu daerah ke daerah lain sambil menyebarkan dakwah Islam. Suatu saat, Sunan Kalijaga pamit kepada Ki Cakrajaya. Sunan Kalijaga ingin sembahyang ke Mekah. Sunan Kalijaga berkata, "Aku akan pergi bersembahyang di Mekah. Aku perintahkan kamu untuk menunggu tongkatku ini." Ki Cakrajaya berkata, "Baik, aku akan menjalankan perintahmu. Aku akan menjaga tongkat ini sampai kamu kembali."
Ki Cakrajaya kemudian duduk bersila penuh hikmat. Saking lamanya, tubuh Ki Cakrajaya ditubuhi rumput belukar dan bambu berduri. Tempat bertapanya pun berubah menjadi semak belukar yang rimbun dan sangat padat dengan tanaman liar. Lalu di tempat lain, Sunan Kalijaga teringat bahwa ia telah meninggalkan muridnya. Maka datanglah Sunan Kalijaga ke tempat di mana Ki Cakrajaya pada saat ditinggalkan bersama tongkatnya. Setelah sampai ke tempat itu, ternyata tempat tersebut menjadi semak-semak yang begitu rimbun dan padat. Maka oleh Sunan Kalijaga dibakarlah semak belukar dan bambu berduri tersebut. Setelah semak belukar tersebut terbakar habis, tampaklah sosok hitam kelam yang sedang bersila. Akhirnya Ki Cakrajaya ditemukan, namun ajaibnya Ki Cakrajaya tidak terluka sedikitpun. Hanya kulitnya saja yang berubah menjadi hitam, atau istilah dalam bahasa Jawa, geseng. Sunan Kalijaga berkata kepada Ki Cakrajaya, "Muridku Ki Cakrajaya, aku akan memberikan gelar kepadamu dan memanggilmu dengan sebutan Sunan Geseng." Lalu, proses pembakaran itu menghasilkan nama sebuah dusun di desa Jatimulyo Dlingo Bantul, yaitu Dusun Muladan atau Maladan, berasal dari kata mulat, berkobar-kobar. Lalu kemudian berjalanlah kedua kekasih Allah tersebut ke timur. Lalu sampailah mereka pada sebuah lembah. Kemudian Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya kembali dan tiba-tiba keluarlah air yang memancar dari dalam tanah. Sunan Kalijaga berkata, "Sunan Geseng, mandi dan bersihkan tubuhmu yang telah terbakar dengan air itu." Sunan Geseng menjawab, "Baik Sunan Kalijaga, aku akan membersihkan diriku dengan air itu." Setelah mandi dan membersihkan diri, Sunan Geseng pun tampak utuh dan tubuhnya pun kembali seperti semula. Lalu, kotoran hasil bersih-bersih badan itu konon ceritanya terbawa hingga ke sungai yang kemudian oleh masyarakat disebut Kedung Pucung. Sedangkan air yang memancar dari tongkat Sunan Kalijaga sekaligus tempat mandi Sunan Geseng itu kemudian disebut Banyu Urip atau Banyu Panguripan. Kemudian lokasi sekitar sumber air tersebut diberi nama Dusun Banyurip. Berdasarkan cerita rakyat, sisa bekas luka dan kotoran Sunan Geseng itu menjadi ikan lele yang dikeramatkan sampai sekarang dan bertempat di Kedung Pucung. Masjid Ragil Maladan, petilasan tempat pembakaran Sunan Geseng. Sendang Banyurip, petilasan tempat Sunan Geseng mandi. Konon tempat terbawanya kotoran hasil bersih-bersih Sunan Geseng yaitu Sungai Kedung Pucung.